Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan dari kerja kita mengenai asesmen anak berkebutuhan khusus. Anggota kelompoknya ada Naila Imanina, Respat Minurningsih, saya sendiri, Azahra Aulia Bilkis, Syifa Nur Sabani, Dina Renata Agustin. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang timeline dan pembagian tugas oleh saya sendiri. Pada timeline ini adalah jadwal kegiatan yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan dari awal sampai akhir. Yang pertama itu pada bulan Februari, dari minggu pertama sampai minggu ketiga kita fokus di membahas review buku mengenai asesmen anak berkebutuhan khusus untuk bekal kita melaksanakan asesmen. Dari tanggal 7 Februari sampai tanggal 21 Februari sudah terlaksana itu pada tahap tugas. Untuk tahap persiapan dari minggu keempat bulan Februari sampai minggu kelima bulan Maret. Apa saja yang sudah kita lakukan? Yang pertama, survei ke Sekolah Luar Biasa YPAC Bandung untuk pada tanggal 25 Februari untuk melihat sekolah yang akan kita observasi, juga sekaligus menanyakan kegiatan pembelajaran selama Ramadan dan apakah sekolah luar biasa itu bersedia menerima mahasiswa yang akan melakukan observasi. Itu sudah terlaksana. Selanjutnya kita membuat surat izin observasinya pada tanggal 26 Februari dan sudah terlaksana. Selanjutnya mengirimkan surat ke Sekolah Luar Biasa YPACD Bandung dan sudah terlaksana pada 26 Februari juga. Kemudian kita berdiskusi menentukan anak serta spesialisasi yang akan diambil, memfikskan. Jadi kita memfikskan bahwa spesialisasi tunadaksa yang akan kita observasi pada tanggal 27 Februari sudah terlaksana. Selanjutnya kita mendiskusikan tanggal serta hari observasi dan asesmen untuk anak. Pada 1 Maret kita menentukan jadwal observasi dan asesmen dengan menyesuaikan jadwal kegiatan belajar mengajar sekolah luar biasa tersebut dan sudah terlaksana. Selanjutnya kita mendiskusikan dan menyusun timeline. Pada 7 Maret kita membuat timeline sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan dari awal sampai akhir dan sudah terlaksana. Selanjutnya kita mendiskusikan membuat PPT presentasi pertama yang berisikan laporan dari studi literatur. Itu sudah terlaksana pada 10 Maret. Selanjutnya kita menghubungi pihak sekolah dan menanyakan keterkaitan anak yang akan diasesmen. Apakah anak tersebut bisa untuk kita lakukan observasi asesmen, mampu atau tidak. Dan alhamdulillahnya anak tersebut bisa kita observasi. Terus kita melakukan revisi timeline dan rancangan instrumen identifikasi pada 11 Maret sudah terlaksana. Pada 11 Maret juga kita membagi job desk untuk membuat instrumen asesmen dan instrumen identifikasi. Jadi kita membuat instrumen asesmen dan identifikasi dari mulai kelas 1 SD sampai kelas 6 SD sudah terlaksana. Selanjutnya kita merevisi dan membuat kisi-kisi instrumen
dan instrumen asesmen pada 20 Maret sudah terlaksana. Kita mempresentasikan timeline dan instrumen sudah, tapi harus direvisi kembali sehingga kita membuat video ini. Jadi bisa dibilang sudah terlaksana. Selanjutnya kita merevisi dan membuat kisi-kisi instrumen asesmen, akademik, dan perkembangan pada 25 Maret sudah terlaksana. Selanjutnya kita mendiskusikan revisi timeline, instrumen, dan kisi-kisi, dan meninjau komponen yang belum lengkap pada 25 Maret, membahas timeline pada bagian pelaksanaan yang belum terplanning, membahas hasil revisi instrumen dan kisi-kisi asesmen, serta membuat lembar kerja dan lembar penilaian sudah terlaksana. Dan pada 25 Maret juga kita membuat lembar kerja dan lembar penilaian yang nantinya akan menjadi bahan dari asesmen. Pada tahap pelaksanaan yang sudah terlaksana baru satu, yaitu melakukan peninjauan di KSLB. Pada tahap pelaksanaan yang baru kita selesaikan atau yang sudah kita terlaksana, yaitu melakukan peninjauan pertama untuk melihat dan menentukan anak yang akan diobservasi pada 11 Maret. Melakukan peninjauan ke SLB YPAC Bandung untuk melihat dan menentukan anak yang akan kami observasi. Terus yang belum terlaksana, ini melakukan observasi pertama dengan tujuan perkenalan dengan anak terlebih dahulu untuk PDKT dengan anak tersebut, agar anak tersebut bisa kami ajak untuk berbicara, berkomunikasi, untuk memudahkan proses asesmen nantinya. Rencana kita itu pada 11 April. Sekaligus kita melakukan observasi asesmen identifikasi kepada anak tersebut. Melakukan identifikasi untuk mengetahui kemampuan, hambatan, dan kebutuhan anak. Itu pada 11 April yang belum terlaksana. Selanjutnya melaksanakan observasi aspek akademik. Itu kita mulai pada tanggal 14 April, melaksanakan asesmen untuk mengetahui inti masalah dari proses pembelajaran anak tersebut, mengetahui karakteristik anak dari aspek akademik. Kita mulai pada 15 April dengan aspek membaca, untuk memberikan lembar kerja asesmen membaca kepada siswa dan melakukan asesmen lebih dalam terhadap siswa. Terus lanjut di minggu kedua, masih tanggal 17 April, kita melaksanakan asesmen dari aspek akademik menulis. Lanjut untuk aspek akademik berhitung kita laksanakan pada 21 April. Selanjutnya, setelah semuanya beres aspek akademik, kita melaksanakan analisis dan hasil data asesmen. Jadi kita menghitung, mengolah data hasil asesmen sementara untuk mengetahui secara rinci hambatan, kebutuhan, dan kemampuan anak, dan selanjutnya merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin ini jadi bahan dasar untuk merancang program yang sesuai untuk kedepannya. Terus kita lanjut kepada aspek perkembangan. Pada tanggal 22 April, kita melaksanakan asesmen untuk mengetahui inti masalah di proses pembelajaran anak dari aspek perkembangan. Kita mulai dari aspek perkembangan kognitif, melakukannya dengan serangkaian tes. Pada 24 April memberikan lembar kerja asesmen perkembangan kognitif kepada siswa dan melakukan asesmen lebih dalam terhadap siswa tersebut. Lanjut kepada aspek perkembangan fisik motorik. Pada 25 April yang akan kita lakukan itu melakukan serangkaian tes asesmen perkembangan fisik motorik kepada siswa dan melakukan asesmen lebih dalam terhadap siswa. Lanjut kepada aspek perkembangan bicara bahasa. Pada 28 April kita akan melakukan serangkaian tes
wawancara asesmen perkembangan bicara bahasa kepada siswa dan melakukan asesmen lebih dalam terhadap siswa tersebut. Lanjut kepada tanggal 29 April, kita akan melakukan observasi aspek perkembangan sosial emosional. Itu melakukan serangkaian wawancara atau tes perkembangan sosial emosional. Dan pada akhirnya kita akan menganalisis hasil dan data asesmen lagi untuk menghitung dan mengolah hasil data asesmen untuk mengetahui rincian hambatan kebutuhan dan kemampuan anak, dan selanjutnya merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Terus pada tanggal 30 April kita agendakan untuk pengolahan data. Kita satukan data dari aspek akademik dan perkembangan untuk menjadi bahan dasar kita membuat laporan atau profil anak. Terus kita menyusun laporan pada 1 Mei dan memaparkan hasil dari asesmen, belum tahu tanggalnya. Terus laporan penyelesaian, kita membuat laporan penyelesaian akhir pada 1, 2, 3, 4 sampai Mei, menyusun laporan hasil asesmen anak tunadaksa. Terus jika belum sempurna atau belum sesuai, kita merevisinya dari tanggal 5 sampai tanggal 10 Mei dengan ketentuan yang ada. Terus kita mengumpulkan rencana jika sudah sesuai dengan laporan yang ditentukan. Pada 12 April kita sudah mengumpulkan laporan yang sudah baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Lalu terakhir kita mempresentasikan, memaparkan hasil laporan asesmen kita, tapi kita belum tahu ini kapan. Dan sekian dari timeline, kita lanjut ke job desk. Pada job desk kali ini, di sini ada tugas, status, penanggung jawab, tahap, target. Di sini ada dokumentasi asesmen. Itu saya sendiri pada saat asesmen. Targetnya mendokumentasikan kegiatan berupa foto dari awal sampai akhir untuk bahan laporan akhir. Terus logistik itu untuk menyiapkan semua keperluan yang diperlukan untuk mengobservasi asesmen. Misalkan pada tes membaca menulis kita membutuhkan alat tulis, misalkan bisa dipersiapkan oleh logistik. Terus observer asesmen akademik, ini Siva sebagai observer, yaitu yang berinteraksi langsung dengan anak dan melakukan asesmen, dan Naila sebagai notulens, yaitu menulis semua hal yang berkaitan dengan anak pada saat asesmen itu berlangsung. Dan saya dokumentasi untuk mendokumentasikan dari awal sampai akhir asesmen itu berjalan. Yaitu selanjutnya observasi asesmen perkembangan. Di sini ada Dina sebagai observer, Azahra sebagai notulens, Respadmi sebagai dokumenter. Dan untuk selanjutnya mengevaluasi hasil aspek akademik, itu akan dievaluasi oleh Siva dan Naila, yaitu membuat laporan sementara dari hasil asesmen aspek akademik selama periode itu, dan mengevaluasi hasil aspek perkembangan oleh Respadmi dan Azahra setelah acara membuat laporan hasil sementara asesmen aspek perkembangan. Lalu memplanning asesmen, itu kita semua dari mulai menyusun timeline, prosedur project, job list, menyusun kisi-kisi instrumen, lembar kerja, lembar penilaian, dan aspek akademik, dari aspek akademik maupun perkembangan. Di sini ada keterangannya. Observer itu yang melakukan asesmen pada anak. Notulens itu untuk orang yang mencatat hal yang perlu catat pada saat asesmen berlangsung. Dokumenter orang yang mendokumentasikan kegiatan asesmen. Tapi keterangannya sewaktu-waktu orang di lapangan bisa menyesuaikan. Ketika misalkan anak tersebut kurang suka dengan observernya, bisa diganti oleh notulens atau dokumenter.
sebagai observer. Jadi bisa menyesuaikan nanti di lapangan sesuai dengan keadaan. Oke, sekian dari job desk. Kita lanjut ke prosedur project. Oke, pada prosedur project kali ini kelompok 2 kita ada project apa aja, dari project persiapan, pelaksanaan, penyelesaian, deskripsi, mendeskripsikan mau ngapain aja pada saat persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian, tujuannya, target, dan progres project ini. Dari project persiapan kita prepare planning semua yang berkaitan untuk kegiatan observasi, menentukan fokus observasi mau seperti apa, menyusun instrumen observasi, menyiapkan alat dan bahan seperti kisi-kisi, instrumen, lembar kerja, serta lembar penilaian, dengan tujuan menjadikan kegiatan observasi menjadi terarah dan terencana. Targetnya, instrumen observasi yang sesuai, rencana observasi yang terlaksana dengan baik. Progres persiapan kita sudah sekitar 75%, namun belum di ACC atau belum disesuaikan dengan yang berlaku mungkin. Terus pada pelaksanaan kita melaksanakan sesuai rencana, melakukan pengamatan sesuai fokus dan instrumen, mencatat hasil pengamatan, mengevaluasi hasil kegiatan. Tujuannya untuk mengumpulkan data yang relevan, akurat yang diperlukan, serta memahami fenomena yang diamati, mendokumentasikan hasil observasi. Targetnya, data observasi yang lengkap dan akurat sebagai bahan dasar untuk membuat laporan. Pada tahap penyelesaian, kita itu melaksanakan prepare untuk menyusun tugas akhir. Kita menganalisis data, menyusun laporan, dan menyampaikan hasil observasi. Jadi kita mengumpulkan semua data yang sudah kita gali untuk diolah serta untuk menyusun laporan akhir. Targetnya laporan asesmen yang sesuai. Terus ada semacam rincian pada persiapan ini Februari sampai Maret waktunya. Kegiatan kita ngapain aja? Membuat surat observasi yang sudah menentukan aspek asesmen akademik, perkembangan fisik motorik, menyiapkan instrumen asesmen, menyusun timeline asesmen. Itu dalam metode diskusi. Hasilnya surat izin observasi sudah, instrumen kisi-kisi, lembar kerja, lembar penilaian sudah, dan jadwal asesmen. Pada pelaksanaan April minggu kedua kita laksanakan, insya Allah sampai minggu keempat kita maksimalkan waktu yang ada. Pada awal kita melaksanakan observasi di kelas atau PDKT ke anak, agar anak mudah untuk kita ajak di asesmen. Terus tes akademik dari aspek membaca, menulis, berhitung, terus aspek perkembangan sosial, emosional, fisik motorik, bicara bahasa, dan kognitif. Itu kita lakukan dengan observasi, tes tertulis, lembar kerja, dan praktik. Hasilnya kita mendapatkan data asesmen akademik dan data asesmen perkembangan. Terus pada penyelesaian April kita rencanakan minggu keempat sampai 1 Mei, minggu kedua, kita mengelola hasil asesmen, mengidentifikasi hambatan, kemampuan, dan kebutuhan siswa, mendiskusikan dengan tim pendidik untuk strategi pembelajaran ke depannya, menyesuaikan hasil laporan asesmen seperti ketentuan yang berlaku, membuat rekomendasi strategi pembelajaran yang sesuai. Terus kita mempresentasikan hasil asesmen kepada guru dan orang tua serta dosen. Terus kita mendiskusikan tindak lanjut strategi pembelajaran yang efektif dan evaluasi efektivitas asesmen. Itu terakhir. Metode yang kita lakukan, diskusi hasil, analisis data, evaluasi, penyusunan laporan, dan presentasi. Terus apa yang kita dapatkan hasilnya?
Jika melaksanakan ini semua, yaitu laporan hasil asesmen yang sesuai, strategi pembelajaran yang efektif, dan nilai A+. Amin. Oke, kita masuk pada pembahasan laporan kisi-kisi dan instrumen identifikasi anak tunadaksa. Jadi pada instrumen asesmen identifikasi klasifikasi tunadaksa ini kita tujuannya untuk mengetahui jenis dari tunadaksa yang dialami oleh siswa yang kita observasi. Yang pertama itu aspek fisik, subaspeknya motorik kasar. Indikatornya siswa mampu berguling, siswa mampu duduk tanpa penyangga, siswa mampu berdiri dengan bantuan, siswa mampu berdiri tanpa bantuan. Itu dalam subaspek motorik kasar. Dalam motorik halusnya, siswa mampu memegang benda, siswa mampu menggerakkan kepala kanan kiri, nengok atas bawah, siswa dapat menggerakkan kaki, mengayunkan kaki, menggerakkan tangan, mengayunkan tangan, dan lain sebagainya. Terus kemampuan mandiri, menggosok gigi sendiri, sabunan ketika mandi, cuci muka ketika mandi, minum, dan makan sendiri, berpakaian sendiri. Terus berbicara bahasa dengan jelas, menjawab pertanyaan, siswa mampu mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Siswa mampu menggunakan intonasi dengan tepat. Sosial emosionalnya berinteraksi dengan teman sebayanya dan mampu menempatkan diri di lingkungan. Emosionalnya siswa mampu mengenal dan meregulasi emosi. Dalam kognitifnya, siswa mampu menyelesaikan soal-soal matematika, mampu berpikir menggunakan hipotesis, mengerti konsep salah dan benar. Selanjutnya ini menjurus pada ciri-ciri dari jenis tunadaksa dari aspek polio. Itu indikatornya apakah jari-jari tangannya kaku atau tidak saat menggenggam, apakah terdapat bagian gerak anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau kecil dari biasanya, apakah terdapat cacat pada alat gerak, apakah kesulitan dalam melakukan gerakan atau tidak lentur, atau anggota gerak kaku, lemah, lumpuh, dan layu. Terus ada aspek dari jenis cerebral palsy, yaitu selain faktor yang ditunjukkan oleh polio, disertai dengan gangguan otak, jadi kelumpuhan pada otak. Gerakan yang ditampilkan kekakuan atau tremor. Sekian dari presentasi laporan kisi-kisi dan instrumen identifikasi anak tunadaksa. Kita lanjut ke laporan kisi-kisi instrumen akademik. Padanya dipersilakan. Ya, baik.
saya akan mempresentasikan tentang kisi-kisi asesmen akademik. Yang pertama itu ada ruang lingkupnya matematika atau berhitung. Aspeknya ada bilangan dengan indikatornya mampu paham tentang pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 100. Salah satu butir soalnya yaitu menulis dan membaca bilangan cacah dari 1 sampai 100. Boleh di next. Yang kedua ada aspeknya pecahan, indikatornya mampu paham tentang pecahan. Salah satu butir soalnya yaitu menunjukkan pemahaman tentang pecahan dalam konteks membagi benda atau kumpulan benda sama banyak. Pecahan yang diperkenalkan adalah setengah dan seperempat. Boleh di next. Yang ketiga aspeknya masih tentang bilangan, tapi yang ini mampu paham tentang intuisi bilangan pada bilangan saja sampai 10.000. Salah satu butir soalnya yaitu mampu membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tidak sampai 10.000. Boleh next. Lalu yang ini mampu paham tentang pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan 3 sampai 1 juta. Salah satu butir soalnya yaitu membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut. Boleh di next. Lalu ada tentang aspek mata uang. Indikatornya yaitu mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang. Butir soalnya menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Lalu ada aljabar, aspeknya indikatornya mampu memahami simbol matematika dasar. Lalu next lagi. Lalu aspek berikutnya yaitu pengukuran. Salah satu indikatornya yaitu mampu membandingkan panjang dan berat benda. Butir soalnya membandingkan panjang benda secara langsung dan membandingkan berat benda secara langsung. Boleh di next. Lalu ada geometri. Indikatornya mampu mengenal berbagai bangun datar, sedangkan butir soalnya mengenal berbagai bangun datar seperti segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Boleh. Lalu ada analisis data dan peluang. Indikatornya yaitu mampu mengurutkan, mengelompokkan, dan membandingkan data. Butir soalnya yaitu mengurutkan, mengelompokkan, dan membandingkan data. Di next. Selanjutnya ada butir instrumen berhitung. Yang pertama ada aspek tentang bilangan. Butir soalnya menulis dan membaca bilangan cacah dari 1 sampai 100. Soalnya terlampir di lembar kerja. Tekniknya yaitu tes tulis. Kriteria keberhasilannya yaitu dikatakan berhasil jika anak mampu menulis dan membaca angka yang ditunjukkan. Boleh di next. Next aja. Ada mampu paham tentang pecahan. Butir soalnya menunjukkan pemahaman tentang pecahan dalam konteks membagi benda atau kumpulan benda sama banyak. Soalnya terlampir di lembar kerja. Untuk tekniknya yaitu tes tulis dan dikatakan berhasil jika anak mampu menunjukkan pemahaman tentang pecahan setengah. Boleh di next. Lalu yang berikutnya mampu paham tentang pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan 10.000. Soalnya terlampir. Tekniknya yaitu tes tulis dan dikatakan berhasil jika anak mampu membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, dan menggunakan nilai tempat bilangan cacah 10.000. Next. Lalu ada mampu paham pada bilangan cacah sampai 1 juta. Soalnya terlampir di lembar kerja.
Tekniknya itu tes tulis dan dikatakan berhasil jika anak mampu membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan dan mengurutkan bilangan yang ada di lembar kerja. Boleh di next. Selanjutnya ada aspek mata uang. Butir soalnya menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Soalnya terlampir. Tekniknya tes tulis dan dikatakan berhasil jika anak mampu menyelesaikan masalah uang. Lalu ada aljabar. Tekniknya tes tulis dikatakan berhasil jika anak mampu menghitung operasi bilangan di LKS. Boleh di next. Lalu ada pengukuran. Tesnya ini tes lisan, dikatakan berhasil jika anak mampu membandingkan panjang benda secara langsung. Ya, boleh di next. Lalu ada aspek geometri. Di sini anak disuruh untuk menggambar kubus dan diberi label pada setiap sisinya. Ini tes tulis dan dikatakan berhasil jika anak mampu mengenal berbagai bangun datar. Boleh di next. Lalu ada aspek tentang analisis data dan peluang. Butir soalnya mengumpulkan dan membandingkan data. Merupakan tes tulis dan dikatakan berhasil jika anak mampu mengurutkan, mengelompokkan, dan membandingkan data dengan benar. Boleh di next. Selanjutnya ada ruang lingkup membaca yang akan dibawakan oleh Syifa. Boleh kepada Syifa. Ya, selanjutnya ini ada ruang lingkup akademik membaca. Aspek yang pertama itu ada pemahaman bacaan. Salah satu indikatornya ada pemahaman kata, pemahaman kalimat. Butir soalnya mampu mengidentifikasi kata-kata sederhana dalam teks pendek, sedangkan yang pemahaman kalimat itu memahami makna kalimat secara dalam teks. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada menemukan informasi. Butir soalnya mengidentifikasi tokoh atau benda dalam cerita pendek. Selanjutnya indikator membuat kesimpulan. Butir soalnya menyimpulkan isi cerita pendek berdasarkan teks yang dibaca. Ya, next. Selanjutnya ada di aspek keterampilan membaca. Indikatornya ada membaca nyaring. Butir soalnya membaca kata-kata atau kalimat sederhana dengan pengucapan yang tepat. Selanjutnya ada membaca lancar. Butir soalnya membaca teks pendek tanpa banyak kesalahan. Selanjutnya membaca berirama. Butir soalnya membaca teks dengan intonasi yang sesuai dan ritme yang benar. Indikator yang selanjutnya ada membaca efisien. Butir soalnya membaca teks panjang dengan kecepatan yang konsisten. Selanjutnya indikator membaca kritis. Butir soalnya mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks bacaan. Selanjutnya membaca argumentatif. Butir soalnya membaca teks dengan pendapat yang logis dan bernalar. Selanjutnya ini ada butir instrumen membaca. Yang pertama ada aspek pemahaman bacaan. Butir soalnya mampu mengidentifikasi kata-kata sederhana dalam teks pendek. Soalnya seperti ini. Terus untuk tekniknya tes tulis dapat dikatakan berhasil jika anak mampu mengidentifikasi kata-kata sederhana di teks yang ada dalam soal. Selanjutnya memahami makna kalimat sederhana dalam teks. Tekniknya tes tulis dapat dikatakan berhasil jika anak mampu memahami makna kalimat sederhana di LKM. Selanjutnya mengidentifikasi. Ya, boleh di next aja. Nah, selanjutnya ada aspek keterampilan membaca. Indikatornya membaca kata-kata atau kalimat sederhana dengan pengucapan yang tepat.
Tekniknya tes tulis dapat dikatakan berhasil jika anak mampu membaca kata-kata atau kalimat sederhana dengan pengucapan yang tepat yang ada di LKM. Selanjutnya, membaca teks pendek tanpa banyak kesalahan. Tekniknya tes tulis juga dapat dikatakan berhasil jika anak mampu membaca teks pendek tanpa banyak kesalahan yang ada di LKM. Menulis sama siapa? Isinya aku jelek banget, bentar. Oke, di sini ada instrumen kisi-kisi dari akademik menulis. Di sini aspeknya keterampilan motorik halus. Indikatornya mampu mengontrol alat tulis, dan butir soalnya anak dapat memegang pensil dengan benar dan menulis garis lurus atau lengkung. Terus ada pengenalan huruf, mampu mengenal huruf besar kecil, dan anak mampu menulis huruf besar dan kecil dengan bentuk yang benar. Dan menyalin mampu menulis kata-kata sederhana. Anak dapat menyalin kata dari kata sederhana tanpa kesalahan ejaan. Terus ada butir instrumen menulis. Di sini ada aspek keterampilan motorik halus. Butir soalnya anak dapat memegang pensil dengan benar dan menulis garis lurus dan lengkung. Soalnya pegang pensil dengan benar, lalu buat garis lurus dan lengkung di buku tugasmu. Tekniknya tulis, praktek, dan dikatakan berhasil ketika anak mampu memegang pensil dengan benar dan menulis garis lengkung dan lurus tanpa bantuan. Terus ada pengenalan huruf. Anak mampu menulis huruf besar dan kecil dengan bentuk yang benar. Contoh soalnya, tuliskan huruf besar dari huruf kecil. Soalnya terlampir. Tesnya tulis. Dikatakan berhasil jika anak mampu menulis huruf besar dan kecil dengan bentuk yang benar. Terus ada masuk kepada lembar kerja. Di sini kita menyesuaikan dengan kisi-kisi dan instrumen yang telah dibuat dengan mempertimbangkan anak yang akan kita asesmen. Contoh soal yang ada di lembar kerja berhitung yaitu tuliskan angka berikut dalam bentuk kata 12. Di sini anak harus menuliskan 12 menggunakan huruf dari angka ke huruf. Dan terus tuliskan bilangan cacah dari 1 sampai 100. Anak harus bisa menuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan cacah ya. Selanjutnya menentukan nilai tempat angka yang diberi garis bawah. Terus ada contoh soal dari hitung pecahan, ada menghitung hasil operasi, hitung perkalian, pembagian, membulatkan bilangan dari satu angka di belakang koma, ada menghitung nilai uang, menghitung operasi pengurangan, tambahan, dan menentukan nilai N, dan deret bilangan aritmatika. Juga sebuah soal
sebuah sepeda motor maju dengan kecepatan 40 km per jam, berapa waktu dibutuhkan untuk menempuh jarak? Ada 160 km. Terus ada lembar kerja membaca. Di sini anak dikatakan mampu jika bisa membaca satu kalimat. Ibu memasak nasi di dapur. Adik bermain dengan bola merah di halaman. Terus ada kata mana yang menunjukkan nama benda. Anak bisa mengidentifikasi, membedakan benda dan hal lain. Anak bisa membedakan kata kerja dan kata yang lain. Terus anak bisa menentukan tokoh dari satu kalimat atau satu cerita. Dan mengidentifikasi tokoh atau siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut. Terus anak bisa menentukan ide pokok paragraf dari suatu paragraf, bisa menyimpulkan dari satu paragraf, dan bisa menjawab pertanyaan dari satu paragraf. Terus anak bisa mengontrol itu nada bicara, nada. Jadi anak mampu, dikatakan berhasil jika anak mampu membaca dengan ritme nada yang sesuai dengan kalimat yang disediakan. Seperti, selamat pagi Benny, sapa Siti dengan ramah. Selamat pagi Siti, hari ini kita belajar apa ya? Tanya Benny penasaran. Kata ibu guru, kita akan belajar tentang hewan. Jawab Siti dengan semangat. Terus ada membaca dengan cepat dan stabil. Jadi anak dikatakan mampu jika dapat membaca teks tersebut dengan stabil dan cepat dari awal sampai akhir. Misalkan, hari Minggu pagi, Andi dan keluarganya pergi ke taman kota. Andi membawa bola, sedangkan adiknya membawa layang-layang. Saat tiba di taman, mereka melihat banyak orang berolahraga. Ada yang berlari, bersepeda, dan bermain bulu tangkis. Mungkin seperti itu. Lalu anak bisa mengidentifikasi mana yang termasuk fakta dalam sebuah kalimat dan mana yang termasuk opini dalam sebuah teks atau kalimat. Terus anak bisa mengemukakan pendapat dari sebuah teks. Lalu ada lembar kerja menulis. Di lembar kerja menulis ini ada keterampilan motorik halus, yaitu mengontrol alat tulis. Instruksinya, peganglah pensil dengan benar, lalu buatkan garis lurus dan garis lengkung di buku tugasmu. Dikatakan berhasil jika anak tersebut mampu menuliskan garis lurus dan lengkung tanpa bantuan. Terus pengenalan huruf. Anak dikatakan berhasil jika ia bisa menulis huruf kecil menjadi huruf besar. Di sini ada huruf A kecil, di sini harus menuliskan huruf A besar. Terus menyalin kata. Anak harus dikatakan mampu jika bisa menuliskan
kata meja dengan benar dan tanpa bantuan. Terus dalam ejaan, anak bisa mengeja kata maka, sekolah, melengkapi kata-kata yang belum lengkap atau huruf yang belum lengkap dalam satu kata. Terus anak bisa menyusun satu kalimat menggunakan kata-kata yang tersedia, seperti Rina bermain di taman, Ibu pergi ke pasar. Terus pada tanda baca, anak harus bisa mengidentifikasi posisi tanda baca dari sebuah teks atau kalimat, seperti Ibu, pergi ke pasar. Ayo kita beli makan siang dengan tanda seru, misalkan. Terus pengembangan paragraf. Anak bisa menulis paragraf pendek seperti hewan peliharaanku. Dengan judul hewan peliharaanku, anak bisa merangkai sebuah paragraf pendek minimal 3 kalimat. Terus lembar kerja berhitung. Lembar penilaian. Kita masuk pada lembar penilaian, silakan kepada Naila untuk menjelaskan tentang lembar penilaian. Ya, selanjutnya ada lembar penilaian instrumen asesmen berhitung. Di sini menilai soal asesmennya itu berdasarkan skor 1, 2, dan 3. Skor 1 itu anak mampu mengerjakan dengan bantuan penuh. Kalau 2, anak mampu mengerjakan dengan bantuan sedikit. Sedangkan yang skor 3 itu anak mampu mengerjakan tanpa bantuan. Boleh di next. Ini tuh penilaiannya berdasar si butir soalnya yang ada di instrumen. Boleh di scroll terus lagi. Lalu ada lembar penilaian instrumen asesmen membaca. Masih sama seperti tadi, skornya itu 1, 2, dan 3. Boleh di next. Boleh sampai yang asesmen menulis. Lalu ada lembar penilaian instrumen asesmen menulis. Lembar penilaian itu sama semua, ya, dari yang berhitung, membaca, dan menulis. Skornya itu menggunakan 1, 2, dan 3. Dan berdasarkan si instrumen dan kisi-kisinya sesuaikan juga. Mungkin sekian pemaparan tentang instrumen asesmen akademik. Ini tuh dibuat berdasarkan capaian pembelajaran kurikulum merdeka, karena anaknya tidak memiliki hambatan belajar, tidak ada hambatan kognitif, maka CP pembelajarannya itu diambil dari sekolah reguler. Sekian, dikembalikan ke moderator.
Terima kasih. Oke, kita lanjut kepada laporan kisi-kisi dan instrumen asesmen perkembangan. Pada yang bersangkutan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan kisi-kisi dan instrumen perkembangan. Boleh dibuka Google Docs. Jadi di sini yang pertama ada kisi-kisi asesmen perkembangan. Yang pertama itu ada aspek kognitif. Sub-aspeknya itu mengenal angka dan huruf. Anak dapat mengenal angka dan huruf serta menghubungkannya dengan benda. Contoh butir soalnya yaitu sebutkan angka yang ada pada gambar dan hubungkan dengan benda yang sesuai. Penilaiannya berdasarkan kemampuan mengenali angka dan huruf serta penghubungannya. Terus aspek yang keduanya yaitu ada menghitung sederhana, lalu ada mengikuti instruksi, lalu ada menceritakan kembali. Lalu yang aspek kedua yaitu ada motorik kasar. Subaspeknya tolong di scroll ke bawah. Subaspeknya itu ada keterampilan berjalan. Anak dapat berjalan menggunakan alat bantu ataupun mandiri. Terus butir soalnya contohnya yaitu cobalah berjalan dari sini ke sana dengan kursi roda atau alat bantu lainnya. Penilaiannya berdasarkan koordinasi tubuh dan penggunaan alat bantu untuk berjalan. Lalu subaspek yang keduanya yaitu ada keterampilan melompat. Anak dapat melompat dengan atau tanpa bantuan alat bantu. Coba butir soalnya itu coba lompat dari tempat ini ke tempat lain menggunakan alat bantu ataupun tanpa bantuan. Penilaiannya berdasarkan kemampuan melompat dengan alat bantu ataupun tanpa. Lalu subaspek yang ketiga yaitu ada keseimbangan tubuh dan keterampilan lari. Lalu aspek yang ketiga yaitu motorik halus. Subaspek motorik halus yang pertama yaitu menulis dengan alat bantu. Anak dapat menulis dengan menggunakan alat bantu, yaitu contohnya pensil, pegangan khusus. Terus butir soalnya yaitu tulis nama lengkapmu dengan pensil, pegangan khusus ataupun alat bantu lainnya. Penilaiannya berdasarkan ketelitian menulis dengan bantuan alat khusus. Lalu menggambar dengan alat bantu. Anak dapat menggambar dengan atau tanpa bantuan alat bantu. Butir soalnya itu gambarlah sebuah lingkaran besar menggunakan alat bantu jika diperlukan. Penilaiannya berdasarkan kemampuan menggambar dengan bantuan alat. Subaspek yang ketiga yaitu ada keterampilan menggunakan alat, dan yang keempat ada pemahaman gerakan tangan. Lalu aspek sosial, interaksi dengan teman. Anak dapat berinteraksi sosial dengan teman menggunakan isyarat ataupun kata-kata. Butir soalnya ajak temanmu untuk bermain bersamanya di lapangan. Tunjukkan ekspresi wajah yang ramah. Penilaian berdasarkan kemampuan berinteraksi dan berbagi dengan teman-teman. Lalu subaspek yang keduanya yaitu ada kerjasama dalam kelompok. Anak dapat bekerja sama dalam kelompok dengan bantuan yang sesuai. Butir soalnya bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Penilaiannya berdasarkan kemampuan berbagi tugas dan bekerja sama dalam kelompok. Lalu aspek yang ketiga yaitu memahami aturan sosial, dan yang keempat ada mengatasi konflik sosial. Lalu yang keempat ada aspek emosional. Subaspek yang pertama yaitu mengelola emosi. Anak dapat mengendalikan emosi seperti marah, frustasi ataupun cemas. Butir soalnya yaitu saat merasa marah, apa yang kamu lakukan untuk menenangkan diri. Penilaian berdasarkan kemampuan mengontrol emosi dalam situasi yang menantang. Lalu subaspek yang kedua itu ada ekspresi wajah. Anak dapat mengungkapkan perasaan melalui ekspresi wajah ataupun isyarat. Butir soalnya itu tunjukkan ekspresi wajah yang berbeda saat kamu merasa senang, sedih, ataupun marah. Penilaian berdasarkan ekspresi wajah yang menggambarkan perasaan yang sesuai. Subaspek yang ketiga yaitu menerima kritik, dan subaspek yang keempat yaitu rasa percaya diri. Lanjut ada yang
Aspek yang kelima yaitu bahasa. Subaspeknya adalah pemahaman instruksi. Anak dapat memahami dan mengikuti instruksi lisan dan visual. Butir soalnya itu ikuti instruksi di bawah ini, ambil pensil biru dan gambarlah lingkaran besar di atas meja. Penilaian berdasarkan kemampuan mengikuti instruksi yang lebih kompleks. Lalu yang kedua, subaspeknya yaitu ekspresi verbal. Anak dapat menyampaikan informasi atau perasaan dengan kata-kata secara jelas. Butir soalnya itu ceritakan apa yang kamu lakukan tadi pagi secara singkat dan jelas. Penilaiannya yaitu berdasarkan kejelasan dan kelancaran berbicara. Lalu subaspek yang ketiga yaitu ada ekspresi nonverbal, dan subaspek yang keempat yaitu ada pemahaman bacaan. Selanjutnya instrumen perkembangan akan dijelaskan oleh Sukadmi. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mengembangkan aspeknya kognitif, indikatornya anak mengenal angka dan huruf serta menghubungkan dengan benda yang sama. Angka yang ada pada gambar berikut dan hubungkan dengan benda yang sesuai. Guru menyediakan gambar berisi angka dan benda, misalnya gambar angka 3 dan disertai gambar 3 apel. Terus susunlah huruf sebuah kata yang benar. Mitra, jawabannya Rina. Indon, jawabannya Dito. Terus next, keterangannya berdasarkan keterangannya berdasarkan kemampuan mengenali angka dan menghubungkannya dengan objek. Terus menghitung sederhana, anak dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan bantuan alat. Butir soalnya, berapa hasil 5 ditambah 3? Gunakan alat bantu, misalnya jari atau benda konkret jika diperlukan. Keterangannya berdasarkan kemampuan menyelesaikan soal penjumlahan sederhana dengan bantuan alat. Jika terdapat 4 apel di meja dan guru menambahkan 3 apel lagi, berapa total apel yang ada? Keterangannya berdasarkan kemampuan melakukan penjumlahan dengan alat bantu. Mengikuti instruksi, anak dapat mengikuti instruksi berikut. Ambillah bola dan letakkan di meja. Guru memberikan instruksi secara verbal atau visual dan mengganti respon anak. Keterangannya berdasarkan kemampuan mengikuti instruksi sederhana. Menceritakan kembali. Anak dapat menceritakan kembali cerita yang didengarkan. Dengarkan cerita yang dibacakan, kemudian ceritakan kembali dengan kata-katamu sendiri. Contohnya, Rina pergi ke taman dan bermain ayunan bersama teman-temannya. Keterangannya berdasarkan kemampuan menceritakan kembali isi cerita. Motorik halus, dengan menggunakan alat, anak dapat menulis dengan alat bantu pensil pegangan khusus. Butir soalnya, tuliskan nama lengkapmu menggunakan pensil dan pegangan khusus atau alat bantu menulis lainnya. Keterangannya berdasarkan penelitian dan kerapian menulis dengan alat bantu. Menggambar dengan alat bantu. Anak dapat menggambar dengan atau tanpa bantuan alat bantu. Butir soalnya, gambarlah sebuah sederhana, misalnya rumah, bunga, atau hewan, menggunakan alat bantu jika diperlukan. Keterangannya berdasarkan kemampuan menggambar. Keterampilan menggunakan alat bantu. Anak dapat menggunakan alat bantu seperti penghapus atau pemegang pensil dengan tepat. Butir soalnya, gunakan penghapus atau pegangan pensil dengan tepat untuk memperbaiki tulisanmu. Cobalah perbaiki salah satu huruf yang salah tulis. Keterangannya berdasarkan kemampuan menggunakan alat bantu dengan tepat. Next. Motorik kasar. Keterampilan berjalan. Anak dapat berjalan menggunakan alat bantu atau mandiri. Butir soalnya, cobalah berjalan dari titik A ke titik B sesuai jarak yang ditentukan oleh guru dengan atau tanpa alat bantu. Keterangannya berdasarkan kemampuan berjalan secara mandiri atau dengan bantuan.
Keterampilan melompat, anak dapat melompat dengan atau tanpa bantuan alat bantu. Butir soalnya, cobalah lompat dari satu titik ke titik lain sesuai petunjuk guru. Keterangannya berdasarkan kemampuan melompat dengan atau tanpa alat bantu. Next. Next. Keseimbangan emosional ekspresi wajah. Kamu dapat mengungkapkan perasaan melalui ekspresi wajah atau isyarat. Butir soalnya, tunjukkan ekspresi wajah ketika kamu merasa senang dan ketika kamu merasa sedih. Guru mengamati ekspresimu. Keterangannya berdasarkan kemampuan mengungkapkan perasaan melalui ekspresi wajah. Mengelola emosi. Anak dapat mengendalikan seperti marah, frustasi, atau cemas. Butir soalnya, ceritakan apa yang kamu lakukan untuk menenangkan diri saat marah atau frustasi. Keterangannya berdasarkan kemampuan mengendalikan emosi. Next. Bahasa. Pemahaman instruksi. Anak dapat memahami dan mengikuti instruksi lisan dan visual. Butir soalnya, ikuti instruksi. Ambil pensil biru dan gambarlah sebuah lingkaran besar pada kertas karton. Keterangannya berdasarkan kemampuan memahami dan mengikuti instruksi mampu visual. Dapat menyampaikan informasi, perasaan, dan kata-kata secara jelas. Butir soalnya, jelaskan dengan kata-kata yang kamu rasakan saat ini, misalnya saya senang atau saya sedih. Keterangannya berdasarkan kemampuan menyampaikan informasi atau perasaan secara visual. Ekspresi nonverbal. Anak dapat menggunakan ekspresi wajah untuk berkomunikasi. Tunjukkan dengan gerakan tangan atau ekspresi wajah yang kamu inginkan, misalnya angkat tangan jika ingin berbicara. Keterangannya berdasarkan kemampuan menggunakan isyarat atau ekspresi nonverbal. Pemahaman bacaan. Anak dapat membaca dan memahami cerita teks dengan bantuan alat bantu. Jadi soalnya, dengarkan cerita yang diceritakan oleh guru. Kemudian diceritakan kembali isi cerita tersebut dengan kata-katamu sendiri. Keterangannya berdasarkan kemampuan membaca dan berdasarkan kemampuan membaca dengan bantuan jika perlu dan memahami cerita. Selanjutnya akan disampaikan oleh Renata. Oke, jadi di sini bagian saya itu bagian butir asesmen perkembangan. Yang pertama itu ada perkembangan motorik kasar. Butir soalnya itu mampu melompat dengan satu kaki. Lalu dengan cara ini menggunakan teknik observasi, di kriteria keberhasilannya adalah dikatakan berhasil jika anak mampu melompat dengan satu kaki sebanyak 5 kali tanpa kehilangan keseimbangan. Lalu yang kedua ada motorik halus. Yang pertama itu mampu menggambarkan bentuk dasar kayak contohnya lingkaran, segitiga, atau segi 4, pokoknya dasar-dasar kayak gitu. Terus dengan cara tes praktik. Lalu dikatakan berhasil jika anak mampu menggambarkan bentuk dasar dengan jelas dan proporsional. Next, yang ketiga ada perkembangan sosial atau emosional. Anak mampu berbagi mainan enggak dengan temannya gitu. Misalkan kayak saat bermain dengan teman, apakah kamu mau meminjamkan barang kepada teman kamu. Lalu dengan cara ini dilakukan secara observasi, dikatakan berhasil jika anak dengan sukarela berbagi mainan tanpa paksaan. Lalu di sini ada perkembangan bahasa juga. Anak mampu menyebutkan nama benda di sekitar. Contohnya kayak sebutkan 5 benda yang ada di depan kamu. Nanti untuk itu kita akan siapin contohnya
kayak buah atau permainan-permainan dasar lainnya gitu dengan cara tes lisan. Dikatakan berhasil jika anak dapat menyebutkan 5 benda dengan benar. Lalu di sini ada perkembangan kognitif. Anak mampu mengelompokkan benda berdasarkan warna. Pisahkan benda ini berdasarkan warnanya. Jadi kita akan nyiapin juga berbagai macam warna gitu. Nanti anak harus memisahkan apa yang kita suruh. Tes ini melakukan dengan cara tes praktik. Dikatakan berhasil jika anak mampu mengelompokkan benda sesuai dengan warna yang benar. Lalu ada perkembangan kemandirian. Anak contohnya mampu memakai baju sendiri, terus pakai kaos sendiri, pakai kaos kaki sendiri. Ini akan dilakukan dengan cara tes observasi. Dikatakan berhasil jika anak bisa memakai baju sendiri tanpa bantuan. Lalu perkembangan kreativitas, anak mampu menggambarkan sesuatu sesuai imajinasi dia. Kayak dia sedang membayangkan apa di saat itu juga. Kami sebagai tim yang observasi meminta anak itu buat menggambarkan apa yang ada di pikiran dia gitu. Dengan melakukan tes praktik, dikatakan berhasil jika anak bisa menggambarkan sesuatu yang unik dan berbeda. Di sini ada lembar kerja juga. Ini bakal yang dikasih ke anak, isinya nggak akan beda jauh dengan sebelum-sebelumnya yang udah dijelasin sama Bibil, sama Azhara Aulia, dan Resmatni. Yang pertama, untuk setiap aspek itu udah kita siapin beberapa soal. Yang pertama ada aspek kognitif. Soal yang pertama tentang aspek kognitif adalah mengenal angka dan huruf. Contohnya, sebutkan angka yang ada pada gambar berikut dan hubungkan dengan benda yang sesuai. Next. Lalu untuk di aspek motorik, yang pertama ada motorik kasar. Soal pertama itu coba berjalan dari titik A ke titik B sesuai jarak yang sudah ditentukan oleh kita. Dengan jalannya dengan alat bantu. Yang ketiga ada motorik halus. Yang pertama itu menulis dengan alat bantu. Kayak contohnya misal tulis nama lengkap atau tulis cita-cita dan biodata. Kebetulan anak ini juga anak yang akan kita observasi itu mempunyai hobi menulis. Jadi oke. Lalu ada aspek sosial. Contohnya kayak ajukan suatu pertanyaan sederhana kepada teman sekelas. Misalnya, apa kabarmu? Kamu udah makan apa? Hari ini kamu ngapain aja? Pertanyaan sesimpel itu sih. Lalu ada aspek emosional. Ceritain apa aja yang kamu lakukan untuk menenangkan diri saat marah atau frustasi. Untuk aspek bahasanya, anak tersebut harus mengikuti instruksi berikut. Kayak contohnya, ambil pensil biru dan gambarlah sebuah lingkaran besar pada kertas kosong. Lalu untuk lembar penilaian perkembangan itu, kita menggunakan skor dan catatan. Bisa ada di yang lembar selanjutnya juga. Ini kan kayak persoalannya kita udah dikasih skor dan catatan. Misalkan anak bisa menjawab gitu, kita tuh nyiapin skor 1-5. Misalkan anak bisa semua, kita kasih skor 5 dan dengan catatan juga gitu, apa kurangnya di mana atau anak ini udah benar-benar sempurna bisa ngerjain soal tersebut. Ini untuk lembar penilaiannya juga yang kemungkinan akan bisa dikasihin ke orang tua. Jadi untuk persoal motorik kasar, anak juga mendapatkan skor 1 sampai berapa. Misalkan anak cuma bisa 1-3. Dan ada fungsi keterangan di situ untuk anak ini kurangnya di mana, dijelasin lebih detail seberapa anak itu dapat skornya. Kita harus tetap ngejelasin secara rinci. Jadi biar orang tua juga tahu anak tersebut kurangnya di mana gitu.
Untuk keterangan skornya, kalau 1 itu sangat kurang, kalau 2 itu kurang, 3 cukup, 4 baik, kalau 5 sangat baik. Tapi dengan seberapa anak dapat skornya tetap harus kita beri rincian gitu, salahnya di mana. Sudah, sekian cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, dicukupkan untuk presentasi kelompok 2 kali ini mengenai laporan hasil diskusi kami. Kami menerima saran dan kritik yang membangun untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih.